Selamat pagi Bapak Bung Karno. Selamat pagi, Apa kabar Pak? Saudara Yayu. Kabar saya ya tidak begitu sehat setelah saya beristirahat panjang. Ya, tapi kita bisa mulai untuk berbincang-bincang. Kita pelan-pelan saja, yang penting sampai tujuan. Alon-alon asal kelakon. Baik, Bapak Bung Karno, bisakah Bapak menceritakan sekilas latar belakang pendidikan yang Bapak capai? Ya, saya bersekolah di tempat ayah saya bekerja sebagai guru yang mengajar waktu itu di Esther and Lancer School. Akan tetapi, bulan Juni tahun 1911, saya dipindahkan ke sekolah ELS atau European School. Dari situ kemudian saya melanjutkan ke sekolah di HBS, Hooger School, tahun 1915. Sesudah menamatkan pendidikan di HBS Surabaya, saya mendaftar di Penniske Hooger School ke Bandung yang sekarang bernama ITB Bandung. Saya lulus dari jurusan Teknik Sipil Arsitektur tahun 1926. Dan pada saat itu ada 3 di antaranya orang Jawa, saya sendiri, kemudian kawan saya Saudara Anwari, dan satu lagi kawan saya Saudara Sutejo, dan seorang kawan dari Minahasa yang bernama Henrikus Ondang. Lulus tahun 1926 bersama kawan-kawan saya yang Insinyur Anwari, saya mendirikan sebuah biro insinyur. Kami mengerjakan banyak rancangan bangunan, dan bersama Saudara Insinyur Ruseno, kami merancang dan membangun rumah-rumah dan bangunan lainnya. Ketika saya dibuang ke tempat pengasingan di Bengkulu, saya merancang renovasi total dari Masjid Jami. Apakah latar belakang pendidikan dan pengalaman sebagai insinyur arsitek mempengaruhi Bapak ketika Bapak aktif memimpin negara dan bangsa Indonesia? Oh, sangat senang sekali saya ceritakan kepada Saudari Yayu. Dari perjalanan kenegaraan saya ke beberapa negara secara maraton di bulan Mei sampai dengan Juli tahun 1956, saya mendapat inspirasi. Waktu itu saya melihat banyak bangunan-bangunan di Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman, dan Swiss. Saya mendapatkan suatu ilham untuk merubah wajah ibu kota Jakarta menjadi kota yang berskala internasional. Lalu apa yang Bapak lakukan sesudah pulang ke tanah air dari perjalanan kenegaraan ke beberapa negara dunia? Baiklah, waktu itu saya perintahkan segera dan saya koordinasikan dengan asisten arsitektur seperti Frederick Silaban dan Sudarsono dan arsitek-arsitek lainnya untuk visi dan visualisasi. Kami mengadakan sayembara. Hasilnya dapat kita lihat saat ini bangunan-bangunan tersebut. Seperti misalnya tahun 51 kita dirikan Masjid Istiqlal, tahun 60 kita dirikan Monumen Nasional, tahun 62 Hotel Indonesia, dan gedung Istana Olahraga Senayan yang kalian sekarang makan GBK, kemudian Gedung Sarina, Wisma Nusantara, Tugu Selamat Datang, dan lain-lain yang tidak bisa saya ceritakan satu persatu pada kesempatan sekarang ini. Wah, menarik sekali. Apa yang telah Bapak sumbangkan dari ide kreasi Bapak sebagai ahli insinyur arsitektur? Bagaimana dengan perjalanan karir Bapak di bidang politik? Wah, tahun 1926, saya itu bersama kawan-kawan saya mendirikan Algemeene Studi Club di Bandung. Suatu organisasi ini, dan ini adalah cikal bakal dari PNI atau Partai Nasional Indonesia, yang kemudian kami dirikan di tahun berikutnya, tahun 1927. Apa yang terjadi dengan Bapak sesudah PNI berdiri? Wah, karena aktivitas saya di PNI, saya ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu.
Saya ingat tanggalnya adalah tanggal 29 Desember tahun 1929 ketika saya masih berada di Yogyakarta. Setelah ditangkap di Yogyakarta, tanggal 30 Desember, saya dipindahkan ke penjara Banci Bandung. Dan berikutnya, beberapa saat saya dipindahkan juga ke penjara Sukamiskin, juga di Bandung. Waktu itu saya di Bandung. Ketika di dalam penjara, apa saja yang Bapak lakukan? Saya tidak bisa tinggal diam. Saya bikin suatu pledoi yang saat itu menjadi terkenal dengan judul Indonesia Menggugat. Saya menang dan saya dibebaskan pada tanggal 31 Desember tahun 1931. Kemudian sesudah itu apa yang terjadi, Pak? Wah, bulan Juli tahun 1932 saya bergabung dengan pecahan dari PNI, yaitu Partindo. Tapi lagi-lagi saya ditangkap dan saya diasingkan ke Bengkulu. Di Bengkulu selama 4 tahun, dari tahun 38 sampai tahun 42. Sampai bala tentara Jepang datang menyerbu Pulau Jawa dan pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada bala tentara Jepang dan saya bebas dari Bengkulu. Wah, kalau bala tentara Jepang tidak datang menyerbu Pulau Jawa, mungkin Bapak agak lama berdiam di pengasingan di Bengkulu. Saya kira tidak begitu. Saya tidak bisa bilang begitu. Selama masa Jepang, saya bersama teman-teman, kawan-kawan seperti saudara Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur, dan kawan-kawan lainnya, kami aktif di BPU PKI atau Badan Penyelenggara untuk Urusan Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Saya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara baru yang akan lahir, dan bersama kawan-kawan seperti Perjuangan, kita merumuskan pula suatu undang-undang dasar yang kita namakan UUD 45, termasuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan negara baru Republik Indonesia. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana pentingnya saat itu. Bapak bersama kawan-kawan mencoba mendobrak penjajahan Jepang. Bagaimana proses kemerdekaan? Ya, pada tanggal 16 Agustus tahun 45, saya dan saudara Muhammad Hatta didatangi oleh sekelompok pemuda dan kami dibujuk untuk menyingkir ke asrama PETA atau Pembela Tanah Air di Rengas Dengklok, Jawa Barat. Tokoh-tokoh pemuda yang membujuk dan membawa kami ke Rengas Dengklok, saya ingat waktu itu adalah saudara Sukarni, Wikani, Wikana, Singgi, dan Khairul Saleh. Mereka menuntut kepada saya dan saudara Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia karena wilayah yang namanya Hindia Belanda saat itu vakum atau kosong karena pemerintah Jepang telah menyerah kepada tentara sekutu. Besoknya, pada tanggal 17 Agustus, kami pilih tanggal itu karena tanggal itu adalah tanggal yang tepat. Karena bertepatan dengan bulan Ramadan, bulan suci, yang kami sebagai kaum muslimin, kami yakini adalah merupakan turunnya wahyu pertama dari Nabi Muhammad SAW.